Halo Sobat Volley kalau kita bicara soal magnet Proliga 2026, selain Megatron, pasti nama Yola Yuliana nggak mungkin ketinggalan. Tapi, ada yang beda banget dari Yola musim ini. Kalau biasanya kita lihat Yola dikelilingi pemain-pemain bintang berpengalaman, kali ini pemandangan di lapangan bakal bikin kalian melongo. Yola Yuliana resmi berlabuh ke tim debutan, Jakarta Livin Mandiri, dan yang bikin heboh, dia nggak cuma jadi pemain, tapi didapuk jadi kapten untuk memimpin skuad yang banyak darah mudanya. Bayangkan, di saat tim lain sibuk belanja pemain bintang, Livin Mandiri justru nekat turun dengan skuad yang usianya masih belasan tahun. Yola bukan cuma harus main bagus, tapi juga harus jadi ibu di lapangan. Gimana ceritanya seorang ikon voli glamor seperti Yola harus ngemong skuad Gen Z? Mari kita bedah narasinya. Sobat Volley, kita tahu track record Yola Yuliana itu mentereng banget. Dia adalah langganan juara. Tapi keputusan Yola bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri di musim 2026 ini benar-benar di luar prediksi banyak orang. Kenapa bukan tim raksasa yang sudah mapan? Di usia 31 tahun, Yola sepertinya sedang mencari tantangan baru yang lebih dari sekadar angkat piala. Bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri artinya Yola harus memulai semuanya dari nol. Tim ini baru, sistemnya baru, dan rekan-rekannya, ya, mereka adalah anak-anak muda yang mungkin dulu cuma bisa lihat Yola lewat layar televisi. Langkah ini menunjukkan kematangan mental seorang Yola Yuliana. Dia nggak lagi mengejar statistik pribadi, tapi dia ingin mewariskan pengalamannya. Menjadi kapten di tim muda adalah cara Yola untuk memberikan kontribusi nyata bagi masa depan voli putri Indonesia. Tapi percayalah, tantangannya nggak segampang yang kita bayangkan. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang akan dipimpin oleh Yola. Jakarta Livin Mandiri benar-benar melakukan gebrakan yang berani, atau mungkin sebagian orang bilang, nekat. Skuad mereka didominasi oleh pemain kelahiran tahun 2006, 2007, bahkan ada yang lahir tahun 2009. Artinya, saat Yola sudah memenangkan gelar Proliga pertamanya, adik-adik ini mungkin baru masuk sekolah dasar. Secara rata-rata, usia pemain di tim ini adalah 17 tahun, setara dengan anak kelas 2 atau 3 SMA. Inilah alasan kenapa tim ini dijuluki skuad anak SMA. Mereka adalah talenta-talenta muda yang diambil dari berbagai akademi voli di seluruh Indonesia. Secara fisik, mereka punya potensi besar, lompatannya tinggi, semangatnya meledak-ledak. Tapi ingat, Proliga itu bukan sekadar turnamen antar sekolah, ini adalah liga profesional dengan tekanan mental yang luar biasa besar, menghadapi lawan yang lebih senior, menghadapi ribuan penonton, hingga menghadapi sorotan kamera. Disinilah peran Yola menjadi sangat krusial. Bayangkan jika situasi di lapangan, seorang pemain berusia 15 tahun melakukan kesalahan servis di poin kritis, mentalnya pasti langsung drop. Disinilah Yola harus hadir, dia nggak boleh cuma marah, tapi harus bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri si pemain dalam hitungan detik. Yola mengakui kalau dia harus ekstra sabar, gaya komunikasinya harus diubah. Dia nggak bisa menyamakan cara bicara ke pemain senior dengan anak-anak yang emosinya masih labil. Ini adalah ujian kesabaran tingkat tinggi bagi seorang Yola Yuliana. Dia harus memastikan, anak-anaknya, ini nggak demam panggung saat harus berhadapan dengan pemain-pemain asing top dunia yang juga meramaikan Proliga tahun ini. Sobat Volley, kita nggak perlu menunggu lama untuk melihat aksi Mama Yola dan skuad mudanya. Ujian perdana mereka akan langsung tersaji di laga pembuka Proliga 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, pada Kamis, tanggal 8 Januari nanti. Lawan mereka nggak main-main, Jakarta Electric PLN, tim yang punya sejarah panjang dan diperkuat pemain-pemain berpengalaman. Kunci dari pertandingan ini ada pada bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan dan bagaimana dia menjaga api semangat adik-adiknya agar tidak padam saat ditekan lawan. Kalau Livin Mandiri bisa mencuri set atau bahkan memenangkan pertandingan ini, maka ini akan jadi kejutan terbesar di pekan pertama Proliga 2026.
Tapi yang lebih penting dari sekadar menang kalah adalah bagaimana proses pendewasaan para pemain muda ini di bawah bimbingan Yola. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah strategi Jakarta Livin Mandiri dengan skuad mudanya ini bakal berhasil? Atau justru Yola Yuliana bakal kewalahan? Karena harus menjadi ibu untuk anak-anak SMA di panggung sekeras Proliga, jangan lupa saksikan dan dukung aksi Yola Yuliana dan Jakarta Livin Mandiri mulai Kamis besok. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan sebutan Mama Yola untuk musim ini? Haha. Halo Sobat Volley-mania, Megawati Hangestri Pertiwi, atau yang akrab kita sapa si Megatron, resmi kembali ke panggung Proliga. Tapi, kepulangannya kali ini nggak cuma soal euforia semata, ada cerita menarik di balik kembalinya Mega ke klub lamanya, Jakarta Pertamina Enduro. Bayangkan, dia kembali ke tim yang baru saja menyabet gelar juara musim lalu, sementara dia sendiri baru saja pulang dari petualangan luar biasa di Korea Selatan dan Turki. Dalam konferensi pers terbaru, Mega blak-blakan soal perasaannya. Dia mengaku merasa punya beban berat. Wah, ada apa ya? Kenapa pemain sekelas Megawati bisa merasa terbebani? Simak ulasan lengkapnya hanya di video kali ini. Sebelum kita bahas soal bebannya, kita harus tahu dulu sejarahnya. Bagi Megawati, Jakarta Pertamina Enduro itu bukan sekadar klub. JPE adalah rumah baginya. Karena Mega memulai debut profesionalnya di Proliga bareng tim tersebut sejak tahun 2014. Jadi, bisa dibilang Mega lahir dan besar di sini. Setelah melanglang buana ke Thailand, Vietnam, dan puncaknya meledak bareng Red Sparks di Liga Korea, banyak yang bertanya-tanya, Mega bakal kemana di Proliga 2026? Rumor sempat berhembus kencang kalau dia bakal bertahan di luar negeri atau pindah ke klub kaya lainnya. Tapi akhirnya, hati Mega memilih pulang ke rumah lama. Ini adalah musim kelima Mega berseragam Pertamina. Dia sudah 3 kali membawa tim ini jadi runner-up. Tapi ingat, di musim 2025 kemarin, saat Mega membela Gresik Petrokimia, Jakarta Pertamina Enduro justru berhasil keluar sebagai juara tanpa dirinya. Inilah yang bikin ceritanya jadi menarik. Nah, ini dia intinya, dalam konferensi pers resmi Proliga 2026 yang digelar beberapa hari lalu, Megawati memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Alih-alih hanya menebar janji manis, Mega justru mengakui bahwa dia merasa tertekan. Mega berkata tentunya berat karena mempertahankan juara. Tahun lalu aku enggak ikut di Pertamina, aku di tim Petro dan dapat juara 3. Sementara Pertamina juara 1, Mega merasa ada tanggung jawab besar karena dia datang ke sebuah tim yang sudah berada di puncak, ada semacam tuntutan tidak tertulis. Tahun lalu kami juara tanpa kamu, jadi tahun ini dengan adanya kamu, kami harus juara lagi. Bagi atlet, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya, karena saat jadi juara, semua mata tertuju, semua tim lain bakal mempelajari strategi sang juara, semua pemain lawan bakal mati-matian mau mengalahkan sang juara. Mega sadar betul akan hal itu, apalagi ekspektasi fans sekarang setinggi langit setelah melihat performa Mega yang makin gacor di level internasional. Beban ini bukan cuma soal teknis, tapi juga mental. Tapi tenang, Mega nggak akan berjuang sendirian. Manajemen Jakarta Pertamina Enduro sepertinya paham betul beban yang dipikul Mega, makanya, mereka nggak main-main dalam membangun skuad. JPE musim ini layak dijuluki Luxury Squad atau skuad mewah. Selain Megatron, JPE mempertahankan hitter andalan asal Rusia, Yana Shcherban, yang sangat tenang permainan Yana musim lalu, dan yang lebih gila lagi, JPE mendatangkan Wilma Salas dari Kuba. Wilma ini bukan pemain sembarangan, dia punya jam terbang tinggi di liga-liga top Eropa. Bayangkan di satu tim ada Megawati, Yana, dan Wilma Salas. Ini serangan dari kiri dan kanan bakal mematikan banget.
Di posisi setter, ada Tisya Amalia Putri yang sudah punya chemistry kuat sama Mega. Di bawah asuhan pelatih asing, Gulen Karslioglu, JPE benar-benar mematok target tinggi, mempertahankan juara. Manajer JPE, Widi Trioso, bahkan tegas bilang, kalau tim lain targetnya juara, kalau kami targetnya mempertahankan juara. Kalimat ini makin menegaskan kenapa Mega merasa ada beban tersendiri. Jadi, gimana menurut kalian sob? Apakah Megawati Hangestri bakal sukses mengatasi tekanan sebagai pemain juara bertahan, atau justru rival-rivalnya yang bakal memberikan kejutan pahit di pekan pertama nanti? Jujur, Mimin pribadi sangat optimis. Mega sudah teruji di liga yang lebih keras seperti Korea. Beban itu pasti ada. Tapi itulah yang membedakan pemain bintang dengan pemain biasa. Dia tahu cara mengubah tekanan jadi poin. Jangan lupa tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kira-kira berapa poin yang bakal disumbangkan Megatron di pertandingan lawan Elektrik PLN nanti? Apakah bakal ada headshot lagi? Haha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.